Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian kelas R. Jadi untuk mata kuliah ini dosen pengampu adalah saya, Maula Nafi. Teman-teman bisa panggil saya Pak Nafi. Ini rata-rata sepertinya sudah pada kenal saya semua. Sebelum saya mulai, saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari Teknik Elektro Untak Surabaya yang sudah mengikuti program pertukaran mahasiswa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka antar prodi di dalam universitas. Jadi teman-teman elektro ini masuk ke kelas kita metodologi penelitian kelas R, dan teman-teman dari metodologi penelitian kelas saya juga masuk di kelas metodologi penelitian untuk di prodi elektro. Jadi teman-teman ini ingin merasakan bagaimana rasanya kuliah di prodi lain dengan diampu oleh dosen-dosen yang home base-nya bukan dari prodi mereka. Selain itu juga teman-teman juga pengen belajar bahwa apa sih perbedaannya metode penelitian yang ada di sini dan di sana di prodinya. Ya karena ini mata kuliahnya umum, metode penelitian sepertinya sih hampir sama. Jadi pada intinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk teman-teman yang di sini adalah ingin merasakan bagaimana pengalaman untuk kuliah di tempat lain selain prodinya, seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat datang di kelas ini dan semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan manfaat yang baik dan juga bisa mendapatkan pengalaman belajar perkuliahan yang baik di sini. Seperti itu. Untuk mata kuliah metode penelitian ini seperti pada SK Rektor pada semester ganjil 2021-2022, perkuliahan semester ini dilaksanakan masih secara daring dengan dua metode pembelajaran, yaitu pembelajaran secara sinkron dan pembelajaran secara asinkron. Pembelajaran secara sinkron sendiri adalah pembelajaran di mana kita bertatap muka secara virtual menggunakan platform Zoom yang difasilitasi juga dari Elitak. Sedangkan kalau misalkan pembelajaran yang asinkron adalah pembelajaran di mana teman-teman diwajibkan untuk belajar mandiri melalui materi-materi yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu yang ada di platform e-learning kita yaitu Elitak. Seperti itu. Untuk semester ini ketentuannya adalah 40% sinkron dan 60% asinkron. Artinya dalam satu semester ini kita mungkin ketemu via Zoom kira-kira 4-6 kali. Sisanya teman-teman belajar mandiri dari materi yang saya siapkan di Elitak. Seperti itu untuk pembelajaran kita hari per semester ini. Yang kedua ingin saya sampaikan adalah jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap pertemuan. Jadi saya siapkan form untuk absensi. Silakan absensi di setiap pertemuan, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir sesuai dengan teman-teman kapan mengaksesnya. Walaupun nanti pada saat mungkin sinkron Zoom akan saya absen secara manual, teman-teman harus melakukan absensi di sini. Seperti itu. Lalu pembobotan mata kuliah saya tidak akan tuliskan, akan saya bacakan saja. Jadi untuk keaktifan dan presensi teman-teman di Elitak bobotnya 5%. Lalu tugas-tugas yang saya berikan bobotnya adalah 15%. Jika ada kuis, maka kuis itu akan berbobot 20%. Lalu evaluasi sendiri ada evaluasi tengah semester dan juga ada evaluasi akhir semester. Masing-masing bobotnya 30%. Jadi 5, 15, 20, 30, 30 total 100%. Ya, selanjutnya adalah apabila teman-teman tidak mengikuti UTS atau tidak mengikuti UAS atau tidak mengikuti kedua-duanya ITS dan EAS, maka otomatis teman-teman tidak diluluskan dalam mata kuliah ini karena tidak melewati proses evaluasi. Seperti itu. Saya rasa sudah sangat jelas penjelasan saya terkait proses perkuliahan kita ini. Selanjutnya akan saya sampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari pada mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau saya lihat di absensi di sini ada teman-teman lintas angkatan sepertinya. Ada yang angkatan 2019, ada yang angkatan 2018, ada yang 2017 mungkin.
Dan teman-teman elektro ini sepertinya angkatan 2020. Jadi mulai dari semester 3, 5, 7 ada di sini. Jadi metodologi penelitian ini sebenarnya bisa dipelajari kapanpun, tapi memang lebih mengena untuk teman-teman yang akan melaksanakan tugas akhir karena akan sangat relate sekali dengan pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman nantinya. Seperti itu. Kembali lagi, metodologi penelitian adalah mata kuliah di mana kita akan mempelajari bagaimana kita berpola pikir secara ilmiah dan nanti akan diimplementasikan dalam sebuah karya tulis. Berpikir ilmiah seperti apa, metode ilmiah seperti apa, kita dulu udah pernah mempelajari pada zaman sekolah, entah di SMP, entah di SMA, bahwa metode ilmiah itu dimulai dari mencari ide atau adanya ide. Setelah dari ide itu maka akan muncul permasalahan. Dari permasalahan kita bisa membuat hipotesis atau dugaan awal. Setelah itu kita melakukan eksperimen, percobaan-percobaan untuk membuktikan hipotesis itu betul atau tidak. Seperti itu. Setelah itu eksperimennya diapain? Hasil dari eksperimen itu datanya dikumpulkan, lalu diolah. Setelah diolah, dianalisis. Setelah dianalisis, kita bisa tarik suatu kesimpulan. Jadi itu adalah metode ilmiah. Nah, mata kuliah ini adalah menerjemahkan itu semua dan bagaimana caranya menerjemahkan itu menjadi suatu karya atau tulisan ilmiah. Tuh, oke. Jadi ini adalah halaman Elita kita. Akan saya scroll ke bawah. Jadi yang kita pelajari minggu pertama sekarang ini hanya perkenalan, ada kontrak perkuliahan, jadi silakan dibaca, diunduh dibaca, rencana pembelajaran semester, materi-materi apa aja yang kita pelajari, silakan diunduh, lalu dipelajari. Setelah itu minggu depan kita akan ngomong tentang jenis-jenis penelitian, macam-macam penelitian, lalu akan saya berikan tugas. Kemungkinan besar minggu depan kita sinkron. Jadi karena pertemuan sekarang saya hanya menyiapkan rekaman saja. Untuk minggu depan kemungkinan besar kita akan sinkron. Oke. Lalu yang ketiga adalah mencari permasalahan. Oke. Nah, di sini nanti kita akan bahas mulai bagaimana caranya kita mencari ide dari suatu karya ilmiah. Baik itu nanti bisa berupa untuk teman-teman skripsi, bisa juga nanti untuk teman-teman laporan kerja praktek, ataupun nanti kalau teman-teman misalkan terkait dengan PKM, punya ide untuk PKM, nah kita bisa gali di sini, kita bisa mencoba mencari permasalahan di sini dan juga latar belakangnya seperti apa. Jadi yang dibahas dari sini adalah bagaimana cari ide, latar belakangnya seperti apa, sampai dengan permasalahan yang muncul dari ide tersebut adalah apa. Kita pelajari di sini. Pertemuan keempat, dasar teori, yaitu kita ngomongin bagaimana caranya bikin dasar teori yang bagus. Cara bikin dasar teori yang bagus, landasan teori yang bagus. Lalu setelah itu bagaimana caranya teman-teman mengambil dasar teori itu berdasarkan referensi yang betul. Itu berhubungan dengan pertemuan kelima, ngomongin kutipan atau sitasi. Jadi kalau kita mengambil referensi, mengambil sumber dari jurnal, artikel, atau dari proceeding, ataupun dari buku textbook atau handbook, bisa juga dari standar. Nah, itu pasti memunculkan kutipan. Penelitian dari ini tahun sekian, diambil dari buku ini, karangannya ini tahun sekian, artikel dari jurnal ilmiah angkatan tahun kesekian. Nah, itu harus diambil kutipannya, namanya atau disitasi, harus tertulis di landasan teori. Nah, apapun yang kita sitasi itu harus dituliskan di belakang sebagai daftar pustaka. Bagaimana cara menulis daftar pustaka yang bagus, yang betul sesuai dengan standar. Kemungkinan besar juga akan saya sampaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi atau software yang namanya Mendeley. Itu aplikasi atau software yang fungsinya untuk bikin daftar pustaka dan sitasi. Nah, nyambungnya ke pertemuan ke-6, daftar pustaka. Lalu pertemuan ke-7 kita ada kuis. Intinya sebenarnya di pertemuan ke-7 ini adalah kisi-kisi yang akan kita hadapi untuk
pertemuan ke-8 atau UTS. Jadi UTS-nya seperti apa itu insya Allah tidak jauh-jauh dari apa yang ada di pertemuan ke-7 ini. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan kita selesai UTS ini, maka teman-teman sudah bisa menulis bab 1 dan bab 2 dari suatu karya ilmiah. Pendahuluan, latar belakang, tujuan, masalah, lalu landasan teorinya seperti apa. Nah, selanjutnya pertemuan ke-9 setelah UTS kita akan menjelaskan bagaimana cara menentukan variabel, mulai dari hipotesis sampai dengan eksperimen. Jadi eksperimen itu harus ada variabelnya sehingga data-datanya nanti bisa dikomparasi dan juga bisa dianalisis. Bagaimana cara menentukan variabel, bagaimana cara menyusun yang namanya metode penelitian, bagaimana cara menjelaskannya digambarkan dengan menggunakan diagram alir atau flowchart yang akan kita pelajari di pertemuan ke-10. Itu. Pertemuan 11 adalah bagaimana caranya kita bikin diagram alir. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah melakukan eksperimen sesuai dengan diagram alir, maka akan banyak data yang terkumpul. Di pertemuan selanjutnya kita ngomongin bagaimana cara mengumpulkan data itu, lalu bagaimana cara mengolahnya atau menganalisis data tersebut di pertemuan 14. Baik itu kualitatif, kuantitatif, akan kita pelajari di sini apa itu bagaimana cara mengolahnya. Setelah itu di pertemuan terakhir adalah bagaimana caranya kita bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan dari awal. Tuh, jadi sebenarnya kalau teman-teman mengikuti pertemuan ini dari pertama sampai dengan akhir, misalkan sekarang semester ini lagi proses bikin TA, maka akan bisa selesai proposalnya. Tuh, apakah laporan TA-nya bisa selesai? Kalau misalkan dari awal, saya rasa tidak, karena yang namanya eksperimen dan analisis itu butuh waktu yang panjang. Seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang semester 7 sekarang dalam mengambil pra-TA mau melaksanakan tugas akhir, sudah ada topik, sudah ada topiknya, sudah ada bayangannya. Jadi penugasan-penugasan yang ada di mata kuliah ini bisa digunakan untuk mengerjakan itu. Jadi sekali mendayung bisa 2-3 pulau terlampaui. Jadi sekali mengerjakan tugas mata kuliah ini bisa selesai. Lalu prototipe atau dasar dari tugas akhir teman-teman, proposalnya juga sudah bisa dibikin. Seperti itu. Nanti kalau sempat sebelum UAS saya berikan materi pengayaan adalah tips and tricks menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel dalam menyusun suatu karya ilmiah, baik itu nanti caranya bikin halaman yang bermacam-macam dalam satu file seperti apa, caranya bikin daftar pustaka tanpa harus ngetik seperti apa, caranya bikin daftar isi tanpa bikin titik-titik seperti apa, langsung ada settingannya asli dari Microsoft Word-nya, dan juga bagaimana cara mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita manfaatkan apa yang sudah ada di laptop kita secara standar tanpa menggunakan tambahan aplikasi software yang lain-lain. Seperti itu. Di pertemuan terakhir kita UAS setelah selesai menarik kesimpulan. Jadi ini akan kita pelajari. Untuk teman-teman yang semester di atas semester 7, semester 9 yang sudah seminar dan belum sidang, ini juga mata kuliah ini bisa digunakan juga sebagai bahan referensi untuk menyempurnakan laporan tugas akhirnya dan menyelesaikan laporan tugas akhirnya. Teman-teman yang semester 5 juga sudah bisa mulai belajar bagaimana caranya menulis artikel ilmiah, bekal untuk teman-teman nanti tugas akhir atau bikin laporan-laporan yang lain seperti laporan kerja praktek, laporan tugas perencanaan. Juga teman-teman yang dari teknik elektro yang semester 3 juga bisa dijadikan referensi untuk persiapan menulis. Jadi sebenarnya kalau banyak yang bilang terlalu dini, saya rasa enggak juga. Yang namanya belajar juga kita bisa belajar kapanpun. Jadi bagaimana caranya kita memperdalam materi kita saja. Jadi jangan dipikir terlalu ribet bahwa ini mata kuliah yang susah harus berhubungan dengan penelitian. Tidak. Jadi mumpung teman-teman di awal mengambil mata kuliah ini, teman-teman mempunyai kesempatan untuk belajar lebih dulu. Seperti itu.
Oke, sementara seperti itu yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran duluan bisa dioprek, bisa diubek-ubek ini isi elitak saya, dan misalkan kalau ada pertanyaan, ada diskusi apapun langsung segera lontarkan di grup WhatsApp. Seperti itu. Lalu informasi kapan untuk Zoom, kapan kita sinkron, kapan kita asinkron akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Jadi selambat-lambatnya H-1 saya sampaikan hari ini, besok kita sinkron, besok kita asinkron, seperti itu. Lalu juga selanjutnya kalau misalkan ada penugasan, di sini ada beberapa penugasan itu tanggalnya belum terupdate karena memang materi-materi ini saya ngambil dari materi perkuliahan metode penelitian semester yang lalu. Jadi tanggal-tanggalnya masih mengacu pada tanggal-tanggal di semester lalu. Jadi akan segera saya update sesuai dengan tanggal yang sekarang, dan kalau misalkan ada pengembangan dari penugasan tersebut akan saya berikan informasi. Jadi informasi kita secara insidental otodidak lewat grup WhatsApp. Jadi terus dipantau. Seperti itu ya. Kalau begitu akan saya selesaikan, kita sudahi untuk pertemuan pertama ini. Jadi teman-teman silakan diobrak-abrik ini elitaknya, metode penelitian, silakan dicari. Kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, segera hubungi saya lewat grup WhatsApp. Sampai ketemu minggu depan, kemungkinan besar kita minggu depan akan sinkron. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.